Saudara yang dikasih dalam Tuhan, terima kasih bagi kita semua dan hari ini mari kita buka di dalam Yesaya pasalnya yang ke-64. Ayatnya yang pertama. Sampai dengan ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti yang tidak pernah didengar oleh dahulu kala. Mari kita lihat ayat sebelumnya, 63 ayatnya yang ke-18-19. Dari 17. Kita lihat latar belakang ayat ini. Ya Tuhan, mengapa engkau membiarkan kami sesat dari jalan-Mu? Dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hambamu ini, oleh karena suku-suku milik kepunyaanmu. 18. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudusmu? Para lawan kami memijak-mijak bait kudusmu. Lanjut. Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahanmu. Seolah-olah namamu tidak pernah disebut atas kami. Ayat 64 ayat 1. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan. Saudara, firman ini datang kepada seorang nabi yang bernama Yesaya. Ini adalah sebuah doa dan sebuah harapan. Kenapa saudara dikatakan firman Allah? Keadaan mereka tidak baik. Bahkan mereka berkata, keadaan kami seperti engkau tidak pernah memerintah dalam hidup kami. Pada waktu yang dahulu, berarti mereka berada dalam titik nol. Bangsa Israel Yehuda telah melawan Tuhan, telah melakukan dosa besar di hadapan Tuhan. Tapi hari itu ada seorang nabi yang masih berani berdoa. Mereka dikatakan, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan turun. Bahasa lain, terjemahan lain berkata, sekiranya engkau membelah langit Tuhan. Sekiranya langit terbuka dan engkau turun. Dia meminta open heaven. Kenapa saudara? Hari ini kita melihat kebutuhan daripada satu bangsa. Yesaya tidak minta uang. Sekiranya uang turun ya Tuhan. Yesaya tidak minta kelimpahan jasmani. Yesaya tidak minta kenyamanan. Tetapi Yesaya minta apa? Hadirat Tuhan. Apa yang Yesaya minta? Kehadiran Tuhan. Tuhan, kalau engkau hadir di tengah-tengah kami. Apa yang kita serukan? Apa hari-hari ini menjadi doa saya dan saudara? Banyak orang berdoa untuk uang. Banyak orang berdoa untuk kelimpahan secara jasmani. Tapi mereka lupa satu hal. Kehadiran Tuhan itu yang paling utama. Begitu banyak gereja, Alkitab berkata, hari itu Yesaya berani berdoa. Yesaya tahu Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan, kenapa banyak orang hatinya keras? Karena hari itu tidak ada kehadiran Tuhan. Saya berdoa, biarlah ini menjadi doa para revivalist. Ini yang menjadi doa para reformer. Ini menjadi doa bagi saya dan saudara yang menginginkan revival. Apa itu? Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Amin. Bukan uang. Makanya Daud bilang begini, kalau engkau berdiam diri, kita masuk di kubur Tuhan. Ketika engkau tidak melakukan apapun, firman Tuhan hari Jumat, baru-baru. Satu yang Tuhan minta. Saudara, apakah kita berseru? Jawaban dari semua masalah kita sebenarnya satu. Jika Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Saudara, bukan besarnya gedung. Bukan cantik dan apiknya pengaturan yang ada di sini. Bukan. Tanpa kehadiran Tuhan semua itu sia-sia. Saudara tahu itu bait suci.
kebanyakan terbuat di dalamnya terbuat dari emas murni. Tapi hari itu ketika Raja Babel memasuki bait suci bukan apa-apa. Emas dan semua yang terbuat di dalamnya bukan apa-apa. Kenapa? Karena hadirat Tuhan pernah meninggalkan Israel. Gedung yang mewah, gedung yang bertingkat, gedung yang menegak, manajemen yang good, itu hanya sebuah tambahan. Tapi yang paling utama, saya dan saudara harus harapkan hari-hari ini, Tuhan biarlah open heaven. Apa itu heaven? Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada. Alkitab berkata, seperti api membuat, ayat 2. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala. Dan seperti api membuat air mendidih. Ada sebuah. Ini pernah terjadi ketika orang Israel diperbudak 430 tahun. Bahkan orang hamil pun kalau anaknya laki-laki dibunuh. Itu terjadi pada zaman siapa? Musa lahir. Seperti ranggas yang menyala-nyala. Ingatkah saudara? Ketika hadirat Tuhan turun di gunung Horeb, di mana semak duri. Ya, ada api di sana. Saudara, mari kita lihat Keluaran pasalnya yang ketiga. Saya berharap hari-hari ini kita melihat kebutuhan daripada kita semua. Ayat 4, Keluaran 3, ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berseluruh Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Alkitab bilang ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Ranggas yang menyala-nyala. Ada duri, semak duri itu. Saudara, ada api yang turun di semak duri itu. Hari itu keadaan Israel diperbudak 430 tahun. Mereka disuruh membangun 2 kota, Pitom dan Raamses. Dan mereka harus buat bahan bakunya. Saudara, kita pernah dijajah ya. Dan kerja paksa, Romusah. Orang mati di jalan-jalan pada saat itu, tidak diberi makan. Kira-kira itu baru sedikit penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Dan hari itu Tuhan turun. Ya, saya mengingatkan Tuhan. Kenapa Tuhan turun? Karena ini yang terjadi. Keluaran pasal 2 ayat 23. Kita mundur. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong. Karena perbudakan itu sampai kepada Allah. 24. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Baru muncul. Adapun Musa, ya, mari kita lihat ayat 23, Keluaran 2 ayat 23. Matilah Raja Mesir, tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Yang pertama, dan mereka berseru-seru. Yang kedua, mereka berteriak. Teriak apa? Minta tolong. Mereka, saudara, berseru-seru. Mereka apa? Teriak minta tolong. Alkitab bilang ayat 24. Mereka mengerang. Jadi bukan hanya berseru. Mereka teriak. Bukan cuma teriak. Mereka mengerang. Saudara, inilah yang harus dilakukan gereja. Agar Tuhan hadir di satu bangsa. Tuhan hadir dalam keluarga. Tuhan hadir di gereja Tuhan. Apakah gereja hari-hari ini masih berseru-seru? Apakah gereja masih berteriak kepada Tuhan? Apakah gereja masih mengerang di hadapan Tuhan? Seorang penginjil
penginjil besar Ravenhill pernah berkata, engkau lihat kekuatan gereja. Perhatikanlah kekuatan gereja ini. Ravenhill sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Seorang nabi yang mempertobatkan begitu banyak jiwa. Dan dia berkata, gereja sebelum dia meninggal yang akan bertahan di akhir zaman, engkau akan lihat ciri-cirinya jika pertemuan doanya penuh. Bukan ibadah biasanya yang penuh, itu hanya sebuah indikator. Tetapi engkau akan melihat di akhir zaman jika ada gereja yang pertemuan doanya penuh. Saudara, gereja itulah yang akan Tuhan pakai. Bilang kiri kanan, datang doa. Amin. Amin. Semakin panjang pertemuan doa digelar, semakin sedikit yang menghadirinya. Tapi saudara tahu, kuasa doa membuat Tuhan turun. Kuasa teriakan minta tolong, erangan, itulah yang harus dilakukan gereja. Tanpa ini tidak akan ada pernah kebangunan rohani. Tanpa ini tidak akan pernah adanya revival atau movement. Itulah sebabnya ketika orang datang doa, iblis akan membuat segala cara supaya saya dan saudara tidak berdoa. Ketika saudara mulai berdoa, saudara mulai ingat konfor. Entah kenapa saudara mulai ingat pintu tidak dikunci. Entah kenapa saudara mulai ingat saudara harus membeli sesuatu di pasar. Pernahkah saudara alami itu? Dan pada saat tidur, saudara tidak ingat apa-apa. Heran bin ajaib. Haleluya. Kenapa? Karena iblis tahu ini bahaya. Ini teror bagi neraka. Ya, ibu ini berkata, kita boleh tidak dikenal di dunia keartisan, di dunia drama Korea, tapi kita dikenal di kerajaan Allah dan kerajaan neraka. Haleluya. Ketika sebelum kita datang, beberapa orang yang puasa Ester mulai mengatakan, kenapa kami lome khusus kali ini? Saya bilang, berhati-hatilah hai iblis. Sebuah pasukan sedang dibangkitkan. Mereka adalah prayer warrior, para pendoa. Firman ada di mulut mereka. Mereka bergerak dengan kuasa Allah, tidak dengan kekuatan mereka. Hari itu seorang yang bernama Musa menerima, saudara. Kenapa dia seperti biasa? Dia hobi ke gunung Allah. Alkitab bilang, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah. Ele domba dia bawa di gunung Sinai. Saudara ya, hele domba. Saudara, dia kasih naik di gunung Sinai. Ada sebuah harapan dari seorang Musa. Saudara tahu, dia berkata kepada dunia, goodbye my love. Dia tinggalkan, saudara, ini apa ini? Mesir. Dia tinggalkan kedudukan sebagai anak putri Firaun. Karena dia Ibrani mengatakan, karena dia menganggap ya penghinaan karena Kristus lebih mulia dari semua harta Mesir. 1 tahun berlalu Tuhan melihat hatinya. Karena ada orang yang meninggalkan dunia, 1 tahun kemudian balik juga ke dunia. 2 tahun tidak balik-balik dia di Mesir. 3 tahun tidak balik-balik. Ada orang, kita sudah 3 tahun meninggalkan dunia. Maksudmu ini adalah tahun keempat, aku akan kembali ke dunia. Bilang kiri kanan, bukan engkau itu. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Musa tidak pernah. Sekali dia meninggalkan dunia, dia tidak pernah balik lagi ke dunia. 40 tahun. Tuhan mengamati seorang yang bernama Musa untuk melihat sejauh mana sih keseriusan dia meninggalkan yang duniawi. Kalau cuma 1 tahun belum itu. 2 tahun, 3 tahun. Saudara bayangkan seorang pendekar, seorang pahlawan yang pernah mengalahkan, memimpin perang 1 juta orang Ethiopia. Pimpinannya itu adalah Musa.
dengan segala kebesaran. Makanya putri Firaun cemburu. Dan itu menjadi alasan untuk membunuh. Pas ketika Musa bunuh itu orang Mesir, dia kubur di pasir. Dan saudara, istana tahu bahwa dia yang akan menjadi raja selanjutnya. Tetapi dia memilih untuk menjadi anak Allah. Sebab kenapa? Sebab mamanya memberikan dia apa, saudara? Pada zaman itu menyusui dia. Dan selalu mengajar dia, Musa, Allahmu bukan di patung-patung ini. Allahmu adalah Allah Israel. Allahmu adalah Tuhan. Sejak itu mengalir kerinduan dalam hati Musa untuk mengenal Allah. Dan dia berjanji, aku tidak akan pernah terpikat dengan semua Allah-Allah, semua emas. Bahkan dikatakan harta karun. Ibrani menggunakan kata harta karun. Kenapa? Karena Mesir terkenal, saudara ingat tuh piramida itu harta banyak sekali. Bahkan pada tahun berapa ada seorang arkeolog, saudara, dan seorang penyandang dana mengatakan pernah katanya kapal Firaun tenggelam di Laut Atlanta. Dan dengan apa, saudara, jutaan dolar mereka mau cari. Kenapa? Karena terkenal mereka orang Mesir membawa harta-harta dalam bentuk emas di dalam peti-peti. Tapi saudara tahu, bagi Musa itu tidak ada harganya. Hari-hari ini saya, saudara, seperti saudara ketika dengar kemarin retreat itu, Ibu In bilang, kuasa Elia adalah kuasa yang mengalahkan kelaparan. Saya pikir kelaparan ya, ekonomi maksudnya. Tapi dia mulai berkata, ada orang lapar kedudukan, ada orang lapar harta, ada orang lapar barang-barang, ada orang lapar emas, ada orang lapar doi. Kalau roh Elia ada padamu, itu saudara akan engkau kalahkan. Itu seperti menusuk dan seperti pedang yang menusuk di hati saya. Roh Elia tidak bisa dikalahkan oleh emas, perak, kedudukan, kenyamanan, pengakuan. Karena banyak orang hari-hari ini melayani karena lapar sesuatu. Dia lapar diakui orang. Dia lapar ditinggikan orang. Dia lapar untuk apa? Diakui bahwa dia seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, nabi besar. Ini mungkin pesan yang keras. Tapi seharusnya inilah yang menjadi pengejaran kita. Bahwa Alkitab berkata, Paulus bilang, sudah waktunya kalian beralih ke makanan keras. Untuk orang-orang dewasa yang firman kemarin katakan, hanya orang dewasa yang akan Tuhan percayakan. Haleluya. Puji Tuhan. Masih bisa senyum? Masih. Ini sudah waktunya kita tinggalkan lapar apa kita. Ini waktunya. Kalau saudara lapar doi, saudara salah alamat. Bukan gereja Kiev. Karena biarkan gereja di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Kau lepas di bumi terlepas di sorga. Amin. Hari-hari ini mari kita kembali kepada pengejaran kita akan Tuhan yang sesungguhnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab berkata seperti Yesaya 64 ayat 2 tadi. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, seperti api membuat air mendidih. Kemarin ketika kita semua berpuasa, ada seorang ibu datang. Bu, saya melihat sebuah penglihatan tadi. Dan saya tidak tahu ini maksudnya apa. Tapi saya katakan, apa yang ibu lihat? Saya melihat belanga, kuali dan periuk mendidih. Yang satu mendidih, yang satu kosong. Apa itu, Bu? Saya bilang, apa itu, Kang? Saya bilang, apakah ini karena pengaruh puasa Esther?
mulai melihat apa-apa yang mendidih. Ataukah apa Tuhan? Sementara firman disampaikan tentang perjanjian. Kemudian saudara, ketika tadi pagi Tuhan mengingatkan, kamu ingat itu belanga mandiri? Oh iya Tuhan, memangnya ada di Alkitab? Kalau ada di Alkitab kan gak mungkin sedang saudara-saudara kita akan dapat penglihatan 2 belanga, 1 mendidih, 1 baru mau taruh di, kan gak mungkin. Saya bercanda kepada Tuhan dan Tuhan ingatkan begini, ada di Alkitab. Oh di mana? Aku cari saudara, Yeskiel 24. Mana ibu itu? Ada enggak ya? Ibu Ansyil. Ini Bu, yang engkau lihat. Rahasia periuk yang mendidih. Yeskiel 24. Mari kita mulai baca dari ayat 1. Tadi air mendidih. Saya bilang, wah kita lihat apa air mendidih. Yuk kita baca. Pada tahun ke-9 dalam bulan ke-10 pada tanggal 10 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku, ayat 2. Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ayat 3. Ucapkanlah satu perumpamaan kepada kaum pemberontak. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Taruhlah kuali di atas api. Taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Bukan mau mendidih ini. Iya kan? Kita bilang, iya ada kan? Ayat 4. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha, punggungnya penuh itu dengan tulang-tulang pilihan. 5. Ambillah domba yang terpilih, susunlah juga kayu di bawahnya, biarlah masakan itu mendidih. Saudara ya, tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Ayat 5. Ayat 6, maju. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya, dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkanlah potong demi potong dari dalamnya, tanpa memilih-milih. Kemudian ayatnya yang ke-11. Ayat 10 dulu. Susunlah banyak kayu, nyalakanlah api, biarlah dagingnya masak betul, buanglah kuahnya dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Ayat 11. Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api. Nah, betul toh? 1 periuk ada. Iya, pendeta James dengar kok. Waktu ibu itu menyampaikan masalahnya. Saudara, saya enggak masalah dengan periuk. Masalahnya itu ada di sini. 1 kosong, 1 ada isi. Dan Alkitab mengatakan, saudara mundur ayat 10. Alkitab berkata 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah. Aku juga hendak memperbesar pancakannya. Saudara, ternyata ini saudara, jadi Yerusalem itu diserbu, serangannya pelan-pelan. Ada tahun ke-7, ada tahun ke-17, ada tahun ke depan. Yeremia 52 nanti saudara baca. Itu orang diangkut pertama, kedua, kemudian ketiga. Makanya ada rombongan Yeskiel, Pirwa Kasiang. Tuh Nabi Yeskiel di bawah. Kenapa Tuhan mesti bawa Nabi di pembuangan? Supaya di pembuangan umat mendapatkan petunjuk. Tuhan bawa lagi rombongan berikut yang masih muda. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Bayangkan saudara. Itu karena apa? Saudara, Yeremia 32 ayat 32. Karena Yeremia 32. Mundur sedikit dari Titus. Ya. 32 ini. 32. Ini bukan 32 ayat 3. 32. Plat oto ini. Ya, karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel, orang Yehuda menimbulkan sakit hati. Bayangkan Tuhan sakit hati. Raja-raja mereka, pemuka
mereka, imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan Yerusalem. Semua bikin sakit hati pe Tuhan. Bayangkan. Inilah yang membuat saudara, firman Allah berkata, mereka saudara diingatkan Tuhan. Kenapa? Karena itu hutang darah. Dan kemarin firman Allah mengingatkan kita dalam 1 Samuel 21, 2 Samuel 21 ayat 21, pasal 21. 2 Samuel 21 ayat 1. Ayat 1. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi meminta petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah. Karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Benar ya? Berarti semua ada hubungannya. Yang satu dapat firmannya, KL bawa firman waktu itu, pasal ini. Yang satu dapat penglihatannya. Saudara, karena apa? Karena melekat hutang darah. Ternyata pada saat itu, saudara, Daud ini bilang begini, kenapa kita orang penegri ini kelaparan terus, ekonomi goyang terus, kenapa kelaparan terus? Lalu Daud minta petunjuk Tuhan. Tuhan berfirman, pada Saul keluarganya melekat hutang darah. Rupanya saudara, ini Saul karena politik, saya tidak bisa jelaskan panjang, tapi istilahnya karena kedudukannya, dia bunuh ini orang Gibeon. Siapa Gibeon? Gibeon dalam Yosua pasal 10 adalah orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Yosua. Ya, jadi saudara, kita nggak akan buka lagi. Tapi saudara tahu, mereka pakai baju rusak-rusak dan mereka mengatakan kami dari negeri jauh. Gibeon keturunan Lewi yang artinya penipu. Ikatlah perjanjian dengan kami. Lalu apa yang Yosua katakan? Dari mana ngoni? Oh, dari jauh. Kenapa kalian ingin mengikat perjanjian kami? Kami telah mendengar Allahmu adalah Allah yang luar biasa. Jadi orang takut. Bayangkan orang di luar yakin orang punya Allah yang luar biasa. Namanya luar biasa. Bagaimana dengan kita yang ada di dalam? Dan mereka katakan, yang kedua, telah dikabarkan bahwa Tuhan sejanji pa Musa, orang kata petana air mau kasih pangoni. Bayangkan. Jadi tuh Musa, Tuhan ada janji pa Musa, kabar-kabarnya sampai kepada orang Gibeon. Dan hari itu, saudara, mereka ikat perjanjian, saudara, dan Yosua menugaskan mereka jadi apa? Yuk kita lihat. Yosua pasalnya yang ke-9 ayat 27. Coba ayat 24. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memberi kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Dorang bilang apa? Ngoni kwa, ada janji Tuhan. Padamu ada janji Tuhan. Dorang letako. Mereka tidak terima janji Tuhan. Tapi mereka mendengar janji Tuhan kepada orang Israel bahwa tanah Kanaan pasti diduduki. Bahkan di antara 12 pengintai, 10 pengintai tidak yakin. Sementara orang luar yakin. Tanya kiri kanan, masih yakin dengan janji Tuhan? Yakin? Benar-benar yakin? Haleluya. Haleluya. Saudara, ini karena dalam keyakinan. Masalahnya saya tertawa. Janji itu bukan untuk orang. Janji itu ada Musa. Dan Alkitab mengatakan, ini kita baca supaya semuanya sama rata ya. Yang lain sudah dengar. Yosua 10 ayat 2. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Semua orangnya, dari besar, kecil, tua, muda, semuanya pahlawan. Tapi mereka gentar
namanya Yesus Kristus. Itulah sebabnya mereka katakan, bagaimana caranya? Oh, ikat perjanjian. Saya dan saudara, akulah pokok anggur yang benar. Amin. Pokok anggur, kamu carangnya. Cangkokkan kami kepada pokok anggur itu, yaitu Kristus. Cangkokkan kami. Menipu. Saudara tahu keturunan mereka. Mereka lah yang memperkosa anak ke-13 daripada Yakub bernama Dina. Oh, Yakub yang bukan cuma punya anak 12, 13. Cuma perempuan dulu tidak dapat cumu. Tapi ketika Tuhan Yesus hadir, ya, kebangkitan, orang pertama yang dia temui perempuan. Satu sama. Amin. Haleluya. Jadi ini Dina, ini nih orang Gibeon Domben perkosa. Bayangkan orang silsilah dari pemerkosa, penipu. Bayangkan. Kau orang bilang apa? Cangkokkan, ikatkan kami. Memang kami ini pahlawan. Kalau kita bilang kalau pahlawan. Mereka memiliki kerajaan, tapi mereka tahu Allah Israel bukan tandingan mereka. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang ajaib. Saya melihat hal itu jadi hari-hari ini. Kemarin dalam KKR di Minsel, ya kan? Saya bilang di Minsel ya, Amurang. Biasanya pejabat menunggu firman selesai. Masih di Manado kami ditelepon. Bu, Wabub so ada. Wakil Bupati so ada. Kita bilang so ada di mana? So ada di sini. Kurang orang bilang Pak Ujudan, jangan dulu turun. Ini sudah di mana? Kita bilang masih di Manado. Bilang Pak Wakil Bupati Pak Ajudan, tunggu sadiki. Ketika kami tiba, saya dari arah sini, Bapak dari arah sana dengan para ajudan. Iya kan, semua menyaksikan yang ikut. Saudara, saya tahu. Kan firman kemarin berkata bahwa Elia akan menyampaikan firman kepada para raja. Dan dia sampai selesai. Dan dia mohon pamit. Bahkan ketika pendeta James memimpin doa syukur sudah selesai, dia terhenti sejenak. Dan dia berkata, mohon maaf mau pamit. Tapi sudah selesai. Karena saya mau mendapat cucu sebentar lagi. Jadi saya harus, saudara ya. Dan dia berkata seperti ini. Adakan lagi. Tapi kali ini di wilayah ASN. Jangan bikin hari Minggu. Bikin hari biasa untuk para pegawai. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dan saudara tahu, firman yang disampaikan, firman yang sangat tajam. Firman yang sangat memotong. Tapi itulah kebutuhan sebenarnya. Saudara, firman itu, kata firman Tuhan hari Jumat kemarin, membersihkan. Saudara, menguatkan. Kita lihat tuh ajudan 3 ada baca cerita. Dengar firman begitu dong langsung tengah-tengah. Paling dong pikir, Tuhan, firman seperti ini adalah firman. Ya saudara. Dan terima kasih. Dan dia berkata, dan kepada pembicara so hilang. Saudara tahu, hari-hari ini inilah yang dibutuhkan. Mereka sedang melihat, mendengar bahwa kita punya Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Milikilah keyakinan. Apa persoalanmu? Tenang, ada Tuhan. Tenang, kita punya Tuhan yang berkuasa. Laut dia belah. Saudara baru baca tadi, baca di versi mudah dibaca, firman Allah yang hidup. Hele langit Tuhan belah, bukan cuma laut. Amin. Haleluya, sungai Yordan Tuhan belah. Kalau tidak belah, Tuhan berjalan di atas air. Saudara, tembok-tembok Yeriko bisa diruntuhkan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, ini harus menjadi keyakinan kita. Ke depan kita akan melihat banyak kemustahilan. Supaya kita punya iman, upgrade iman kita. Upgrade percaya kita. Kita jalan dengan Tuhan. Kita jalan dengan Tuhan yang berkuasa. Yang bahkan mau turun, mau mati, bangkit dan hidup dalam hidup kita. Apakah kekhawatiranmu? Dosa ketidakpercayaan sangat menyakiti hati Tuhan. Itulah sebabnya bangsa
sebagian gugur di padang gurun. Percaya. Percaya. Alkitab mengatakan seperti ini, saudara. Maka sangat takutlah. Dan Alkitab berkata, akhirnya Yosua bilang, it's okay, perjanjian telah dibuat, ayat 27. Yosua 9 ayat 27. 9. Pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu, tukang timba air, umat itu, dan untuk mesbah Tuhan. Bayangkan para pahlawan jadi tukang timba air. Tapi lihat, timba air di mana? Bukan timba air di rumah Pak Yosua. Timba air umat itu dan untuk mesbah Tuhan. Mesbah Tuhan. Dari papan dusta jadi pelayan. Dari penipu jadi pelayan. Saya dan saudara adalah orangnya. Jangan sampai hari-hari ini dari pelayan jadi penipu. Iya. Dari pelayan jadi papan dusta. Jadi pelayan, dari pelayan menjadi penjual Tuhan. Siapa itu? Yudas. Ini dari penipu, dari pemerkosa. Saudara, jadi apa saudara? Pelayan Tuhan. Inilah kalau saudara baca di kitab Esra, di kitab Nehemia, hampir dorang saja. Namanya kaum Netaim. Saudara, di bahasa Inggris Netaim itulah para apa? Tukang timba air di bait Allah. Tukang belah kayu untuk kemah pertemuan. Yang disebut sebagai, kalau Esra 2 ayat 58, para budak di bait Allah. So itulah orang Gibeon. Budak, apa itu budak? Dulos. Yosua bilang, oke, tapi jadi budak. Di rumah Tuhan yang kalian takuti itu. Mereka bilang, deal, thank you. Membiarkan kami menjadi pelayan Tuhan. Esra 2 ayat 58. Esra 2, bukan Esra Winomoda, Esra 2. Saudara, apa judulnya? Apa judul daripada Esra 2? Orang-orang yang kembali dari pembuangan. Saudara, seluruh budak di bait Allah. Dorang penama kasiang Solebe keren Sadiki. DP nama budak. Bayangkan ini orang Gibeon. Budak Pirwa. Dari pahlawan jadi budak. Tapi budaknya Tuhan Yesus. Dulosnya, itulah yang sekarang bilang hamba Tuhan. Kong dorang suka sekeren-keren sedikit, pastor. Haleluya. Saudara, tapi kita bersyukur kita menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Saudara, Alkitab bilang apa? Dan keturunan para hamba Salomo 392 orang. Bahkan nanti saudara, wah panjang kalau mau cerita ini. Orang Gibeon, saudara. Tapi mereka adalah para budak. Bahkan ketika orang Lewi bersumpah mengikat perjanjian, ya, Esra bilang, yang lain ke sana. Yang tidak mengikat perjanjian ke sana. Tapi para budak di sini. Orang Gibeon itu. Saudara, anugerah yang ajaib. Tuhan berikan kesempatan. Kenapa? Karena mereka punya iman kepada Allah Israel. Karena mereka punya keyakinan Allah Israel adalah Allah yang besar. Allah Israel adalah Allah yang kuat. Tuhan bilang, kalau begitu, mari aku bawa kamu untuk mengenal aku. Karena kamu yakin dengan aku. Tapi di sisi lain ada umatku. Aku bawa mereka, aku keluarkan mereka. Tapi mereka tidak pernah yakin dengan aku. Tapi ada orang yang begitu yakin dengan kekuatan Tuhan yang kita sembah. Saudara, ini tu periuk tu dia, no. Saudara. Tapi saudara tahu, Saul main politik. Saul bunuh orang yang pernah ikat perjanjian. Tuhan marah. Tuhan kirimkan, izinkan kelaparan terjadi. Tadi 2 Samuel 21. Kenapa dia begitu banyak pada zaman pemerintahan Saul? Begitu banyak orang Gibeon yang Saul bunuh. Demi kepentingan pribadi. Karena Saul melihat, ini orang-orang dulu kok silsilah, bukan kok orang Israel asli. Tuhan marah. Hari itu Daud berdoa. Daud minta petunjuk Tuhan dalam 2 Samuel 21 ayat 1. Dan Tuhan bilang apa? Ambil Saul pe anak 7.
Gantong. Saudara, yuk kita lihat. Karena apa? Hutang. Mereka bunuh, Saul bunuh orang yang tidak bersalah. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah. Saudara, darah orang benar itu akan berteriak kepada Tuhan. Saudara ingat ketika Habel bunuh Kain? Kain bunuh Habel. Hari itu darah Habel berteriak kepada Tuhan. Alkitab mengingatkan kita 1 Yohanes 3 ayat 14-15. Ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Terus seorang pembunuh. Ayat 12 dulu. Ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ayat 13, maju. Jangan kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ayat ini mengingatkan, Rasul Yohanes mengingatkan, jangan iko-iko pekain. Kain membenci Habel, bahkan bertindak lebih, bunuh. Karena cuma satu, perbuatan Habel benar. Saudara, bahkan akhir zaman Yudas berkata, ada orang yang menempuh jalan yang ditempuh oleh Kain. Kenapa saudara? Hari-hari ini jangan biarkan ada hutang darah melekat. Dengan cara apa? Kita benci orang. Alkitab berkata bahwa apa? Saudara, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap ada di dalam maut. 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. Saudara, karena kebencian membuat Saul membunuh orang Gibeon. Saul harus bayar. 7 anaknya digantung. Anak-anaknya mungkin tidak bersalah. Atau bersalah, saya tidak tahu. Alkitab tidak menceritakannya. Apakah mereka bantu DP Papa membunuh orang Gibeon? Dari firman yang saya lihat tidak ada yang seperti itu. Tapi mereka digantung, saudara. Dan Alkitab bilang apa? Saudara, 2 Samuel 21 tadi, Alkitab bilang, ayatnya yang ke-9. Kemudian diserahkanlah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang itu menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ke-7 orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Pada saat saudara ada penuaian, ada orang yang tewas. Mereka tidak bersalah. Ayat 10. Lalu Rispa binti Ayah, dong pemama ini, mengambil kain karung, membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu. Dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat itu pada waktu siang hari ataupun binatang di hutan pada malam hari. 11. Ketika diberatukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Ayah, gundik Saul itu, ayat 12. Maka pergilah Daud, saudara saya pendekkan. Daud berubah pikiran, Daud bilang kubur secara layak. Kubur secara layak. Saudara ya, ayat 13. Ia membawa dari sana tulang Saul, tulang-tulang Yonatan, dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang yang digantung tadi, ayat 14. Lalu dikuburkan bersama-sama dengan tulang Saul Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Sela dalam kubur Kis ayahnya. Dan maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Mari mundur ayat 12. Mundur ayat 12. Ayat 10. Saudara, ini Rispa punya anak 2 di sini. Dia gundik Saul.
Dia tunggui mayat itu supaya burung tidak makan. Karena kalau sampai burung makan, itu akan membawa kenajisan besar bagi orang Israel. Dia merindukan pengorbanan anak-anaknya tidak sia-sia. Bagaimana caranya burung tidak makan? Dia jagai. Dari permulaan musim April sampai air turun dari langit November, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 7 bulan. Pada siang hari ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Ayat 11. Pengorbanan seorang Rispa mendatangkan belas kasihan bagi Daud. Tidak dikatakan dia protes, tapi dia bilang, Tuhan, anak-anak saya tidak bersalah, tapi mereka menanggung hukuman. Tapi saya harus memastikan bahwa pengorbanan ini tidak sia-sia. Mereka harus dikuburkan secara layak. Bagaimana caranya? Siang hari malam dia tunggui. Dan Alkitab berkata, ketika mayat itu dikuburkan, Allah mengabulkan permintaan doa satu bangsa. Bukankah Kristus tidak bersalah? Digantung bagi saya dan saudara, supaya hutang darah kita semuanya lunas. Bahkan negeri kita aman, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hari-hari ini saudara, semua dosa ada akibatnya. Saya dan saudara harus benar-benar berbalik kepada Tuhan. Kita tidak boleh main-main. Bahkan saudara tahu, apa yang diperbuat Saul, saudara sampai kepada anak-anaknya. Karena Saul telah membunuh, telah membenci orang-orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Saya berdoa saya dan saudara tidak saling membenci. Buanglah semua kebencian. Buanglah segala hal yang jahat di mata Tuhan. Karena semua itu ada akibatnya. Apalagi yang saudara benci adalah orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Saya yakin saya dan saudara semua yang ada di sini mengikat perjanjian. Berdamailah. Saling mengasihilah. Supaya tidak ada utang darah. Darah akan dibayar dengan darah. Itulah sebabnya Yesus Kristus berkorban darah di atas kayu salib supaya semua utang darah kita lunas. Apapun itu, ampunilah orang lain. Apapun itu. Yang kedua, saya dengan cepat. Hal ini penting. Yeremia 1 ayat 13. Ini firman kepada Yeremia. Yuk kita baca. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya. Apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih. Datangnya dari sebelah utara. Ya. Jadi saudara bayangkan apa yang Tuhan sampaikan bagi kita di puasa kemarin. Ada sebuah pesan yang Tuhan mau sampaikan. Jadi bukan karena Ibu Ansya ada dari mau masak kong dapat lihat periuk. Iya saudara, pertama saya rasa lucu. Tapi ketika baca firman, tak rasa takut. Tuhan Yesus. Karena apa? Berkaitan bersambungan dengan apa yang kita kerjakan. Saudara, dan ini bicara tentang apa? 14. Firman Tuhan berkata, dari utara akan mengangguk malapetaka menimpa seluruh penduduk negeri ini. 15. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, itu nutup Babel. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Makanya ini Yeremia ini mengumandangkan pesan pertobatan. Tapi kenapa orang ini mau bertobat? Karena Alkitab bilang dalam Yeskiel 12 ayat 25. Yeskiel 12 ayat 25. Sebentar. Coba ayat 24.
Yeskel, sebentar ya saya lihat. Yeskel pasalnya yang ke 12. Ayat 25, ya benar. Coba pendeta James tolong baca. Pengkhotbah 8 ayat 11. Pengkhotbah 8 ayat 11. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Nah, kenapa banyak orang keras hati? Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh untuk berbuat jahat. Karena pikir, buktinya kita berbuat jahat sehat. Buktinya kita berbuat jahat tidak jadi apa-apa. Pengkhotbah bilang, karena hukuman tidak langsung dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Kenapa Tuhan tidak langsung laksanakan? Karena Tuhan mau kasih kesempatan orang bertobat. Yeskel 18 ayat 22-23 bilang apa? Aku tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi aku menginginkan pertobatan orang fasik. Karena aku tidak ingin orang fasik mati, aku ingin hidup. So itu setiap kali berbuat jahat, kita belum hukum. Mar dorang salah mengerti. Dorang bilang apa? Yeskel 12 ayat 27. Iya saudara. Yeskel 12 ayat 27. Hai anak manusia, lihatlah kaum Israel berkata. Kan bilang tadi, oh semua datang kata ini Raja Babel. Dorang bilang apa? Oh, penglihatan yang dilihatnya itu masih lama. Harinya masih jauh. Nubuatan yang diucapkan, waktunya masih lama. Belum kuat. Tuhan semua datang, belum kuat nganale. So bikin-bikin takut pak kita. Tuhan datang dengan para malaikat dan orang kudus, belum kuat. Biasa jo santai, ini masih 2022. Masih jauh, so bilang-bilang. Iya itu yang Yeremia, Yeskel, Baba Jalang. Hei, ada hukuman Tuhan, ada hukuman Tuhan. Dan bilang, masih lama itu. Belum kuat, masih jauh. Masih lama Ren. Iya kan? Makanya Eli ketika disampaikan firman Tuhan, nyana DP besok kong jadi. Eli bilang buktinya sehat kita. Mana musuh masuknya ada aman, damai. Tas so telepon ke sana, so utus orang, so WA, pak penjaga gerbang ada musuh di mukanya, enggak ada. Makanya Eli santai, terus mengizinkan anak-anaknya berbuat dosa sampai musuh so di muka pintu gerbang. Ini dia. Makanya hari-hari ini banyak pengejek yang berkata, mau ikut Tuhan dengan serius, kenapa Tuhan semua datang besok? Besok masih bulan purnama, kenapa tuh Omikron sunya enggak ada? Apa kuat? Mau hubungkan ini dia dengan kedatangan Tuhan. Saudara, itu dari zaman dulu. Orang sudah tegar tengkuk dan keras hati berkata apa? Masih lama kuat. Buktinya, kita dari baju di tadi malam. Malah kita menang judi online lagi. Kok ngana bilang kita Tuhan mau marah, bakaca ngana. Karena memang hukuman tidak langsung dilaksanakan. Karena Tuhan sayang pada orang itu. Makanya saya dan saudara cepat bertobat. Jangan sia-siakan waktu. Karena hari demi hari Alkitab mengatakan Tuhan mengeraskan hati mereka. Hari-hari ini, saudara, ini pesan yang tidak populer. Tapi saya yakin pesan ini juga bisa disampaikan di Halmahera. Bilang Pak Ibu Okrin, yang jangan takut. Iya kan? Karena ini sudah waktunya. Waktunya sudah dekat. Kata Alkitab, waktunya sudah singkat.
Jadi hari-hari ini apa pesan Tuhan? Makanya Tuhan marah kepada para nabi Tuhan. Kenapa? Karena Yeskel 13 ayat 40 bilang apa? Ayat 30, Yeskel 13 ayat 30. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi bebal yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat satu penglihatan. Ayatnya yang ke-16. Yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan yang melihat baginya satu penglihatan mengenai damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Orang dah berbuat dosa dan bilang, tenang, Tuhan sayang pat orang. Tenang, orang dah mabok, tenang, Tuhan sayang. Sampai kapan Tuhan sayang pada kita? Sampai selama-lamanya. Ini ada nabi-nabi Tuhan, kon Tuhan bilang nabi palsu dorang. Bukan mereka menyembah Baal, ada yang memang menyembah Baal. Tapi nonton nabi-nabi yang menentang Yeremia, jangan dengar DP berita. Jangan dengar, dia bilang kata mau datang. Karena Yeremia menyampaikan bertobat dari segala. Dan yang dengar. Damai sejahtera. Tuhan bilang, dasar kalian nabi palsu. Bagi orang yang berdosa tidak ada damai sejahtera. Tapi bagi orang berdosa ada kesempatan untuk bertobat. Dan disitulah damai sejahtera Tuhan turun. Izinkan saya menyampaikan apa adanya. Alkitab mengatakan ini pesan datang kepada nabi, kepada seorang yang raja yang bernama Sedekia. Sedekia yang memimpin, berarti dia memiliki otoritas. Sedekia dalam Yeremia 21 ayat 1 dan 2, yuk kita lihat. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Ketika Raja Sedekia mengutus Pasyur bin Malkiyah dan Imam Sefanya bin Nasye kepadanya dengan pesan, lanjut. Tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur. Oh, ternyata Nebukadnezar kota soba datang kemari. Jadi bagaimana ini? Oh, cari nabi Tuhan. Mundur. Kemudian ayatnya yang ke-15. (15) 14. Ya, baca. Nah, Alkitab bilang apa? 12. Firman Tuhan begini, Sedekia, jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala, dengan tidak ada yang memadamkannya oleh karena perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi Tuhan bilang, ya Sedekia, memerintah yang adil. Tuh pemeras-pemeras, saya pulang tuh segala sesuatu yang mereka peras. Ya dengar nih Sedekia. Itu kira-kira. Dia datang tanya firman Tuhan diberikan. Betul? Kita lanjut. Yeskel 34 ayat 16. Yeremia 34 ayat 16. Ayat 16. 34 ayat 16. Silakan dibaca. Nah, kenapa Tuhan jawab ini? Karena Tuhan jawab, Tuhan kirimkan pesan di dalam ayatnya yang keempat. Coba kita lihat 4. Engkau tidak akan mati oleh pedang. Ayat 2. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, pergilah berbicara kepada Sedekia. Begini firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya dihanguskannya dengan api. Jadi Tuhan kasih pesan, Sedekia yang mengalah.
mundur. Kita mau didik ini. Tapi ngana tidak akan mati oleh pedang. Kalau saudara baca, terus bertobat. Nyanda, tidak berbalik lagi dari pikiran-pikiran yang jahat. So 2 kali, ketiga kali, mari kita lihat. Yeremia 38, 37, ayat 3. Utus orang lagi. Sedekia menyuruh Yukal bin Semaim Sefaya bin Maaseya kepada Yeremia untuk meminta, berdoa Kang hendaknya untuk kami kepada Tuhan Allah kita. Kemudian ayat 6. Beginilah firman Tuhan, ayat 7. Jadi ini dia, Sedekia, jangan bersekutu dengan Mesir, kita tidak akan memihak. Ikuti kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sedekia? Ayatnya yang ke-15, 14-15. Aku tidak akan menyeberang pada orang Kasdim. Yeria tidak mendengarkan, lalu menangkap Yeremia, membawanya kepada para pemuka. Ayat 15. Mereka memukul dia, memasukkan ke dalam rumah tahanan, rumah panitera Yonatan. Adapun rumah itu telah dibuat menjadi penjara. Mereka masukkan. Saudara tahu, kalau saudara baca terus, ini atas suruhan Sedekia. Karena Sedekia so pastiu dengan nabi ini. Kenapa Sedekia pastiu? Bosan, karena nabi ini tidak mengatakan yang manis-manis. Tapi dia suruh berdoa, apa ini nabi? Berdoa karena Yeremia. Ya, habis itu apa firman Tuhan? Masih tetap sama Sedekia. Berapa lama penjara juga dia? Iya saudara, Yeremia dimasukkan ke penjara. Kemudian ayat 17, saudara lihat. So di penjara ini, Raja Sedekia suruh orang lagi. Diam-diam bertanyalah raja kepada, adakah firman dari Tuhan? Jawab Yeremia apa? Ada, Furngana selalu ada. Bayangkan saudara, apa itu? Engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Kira ini Yeremia tidak pernah takut. Alkitab bilang apa? Ayat 21. Raja Sedekia memberi perintah. Lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan, memberikan setiap hari kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti sampai pada waktu segala roti habis. Demikianlah. Kemudian kita lihat 38. Ibu sampai kapan? Cuma sampai 38. Kita so cari, karena firman Tuhan ada batasnya. 1, 2, 3, 4. Ya saudara, makanya kita cuma sampai 38. Sedekia suruh orang lagi. Saudara, ayat 2. Terus saudara, ayat 14 dengan judul pembicaraan terakhir dengan Raja Sedekia. So baking dosa, ada firman Tuhan? Ada. Berdoa Kang, oke. Firman Tuhan apa? Masih tetap sama, suruh bertobat pengana. Ulang lagi, ada firman Tuhan? Ada. Ada firman Tuhan? Ada. Terakhir, ayat 14. Janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku. Dari tadi tidak sembunyi. Saudara lihat tuh ketegaran hati orang. Jangan sembunyikan apa-apa. Jawab Yeremia kepada Sedekia 15. Apabila aku memberitakannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku. Saudara bayangkan. Saudara, kemudian Alkitab bilang apa? 17. Beginilah firman Tuhan.
Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dan keluargamu akan hidup. Sedekia menyerajo, ini so jalan Tuhan, mau mengajar supaya ngoni bertobat. Ayatnya yang ke-8. Tapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan. Kemudian 19. Ayatnya yang ke-24. Baca Rita terus 24. Yeremia menjawab, lalu berkatalah Sedekia, ini so penutup. Janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini supaya ngana jang mati. Bayangkan ini. Jadi dia tanya firman Tuhan. Baca Rita, dia bantah firman Tuhan. Nggak, begini. Nggak, keputusan Tuhan sebegini. Kalau begitu ngana simpang nih pembicaraan. Jangan mati. Tak bunuh pangana. Yuk kita lihat ayat Sedekia. Yeremia 52. Ayatnya yang ke-8. Tentara Kasdi mengejar raja dari belakang dan mencapai Sedekia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Ayat 9. Kepada Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Ayat 10. Raja Babel menyuruh menyembeli anak-anak Sedekia di depan matanya. Juga semua pemuda Yehuda disembelinya di Rimlah. Ayat 11. Kemudian mata Sedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Dia tanya firman Tuhan. Tapi dia tidak mau bertobat. Dia dengar itu firman Tuhan, tapi dia tidak mau bertobat. Malah dia suruh berdoa oleh Yeremia. Lalu dia masukkan di penjara. Terakhir pembicaraan, firman yang Yeremia sampaikan, dia bilang, hati-hati dengan pembicaraan itu. Kalau nak ngana mati. Bukan Yeremia yang mati, dia yang mati. Ini mengingatkan kita. Kehadiran kita mendengarkan firman Tuhan harus disertai dengan tanggung jawab. 1, melakukan firman. 2, dengan pertobatan. Bahkan ini raja suruh berdoa, tapi dia sendiri tidak mau bertobat. Ini firman yang keras, tapi itulah yang dikatakan firman Allah. Jika saya dan saudara hari ini dengar firman dengan baik dan lakukan. Dengar firman dengan baik dan lakukan. Dengar firman dengan baik dan lakukan. Karena tidak cukup hanya menjadi pendengar saja. Kita akan berakhir seperti Sedekia. Saya tidak mengada-ngada dengan firman Tuhan ini. Tapi inilah pesan Tuhan di puasa Ester. Tuhan meminta saya dan saudara lebih serius. Tuhan meminta setiap firman yang kita dengar jangan kita abaikan. Kalau Tuhan suruh bertobat cepat, Tuhan suruh mengampuni cepat, Tuhan suruh supaya saya dan saudara ya berdiam, cepat lakukan. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka. Karena belas kasihan setiap kali dia berdosa. Ada firman Tuhan? Ada. Ada firman Tuhan? Ada. Ada firman Tuhan? Ada. Tuhan terus sampaikan sampai Tuhan bilang, enough, cukup. Karena toh ketika firman Tuhan disampaikan, malah dia akan membunuh kamu. Hari ini saya dan saudara diingatkan. Sekiranya Tuhan mengoyakkan langit lalu turun. Dia turun ketika kita berseru. Dia datangkan firman ketika saya dan saudara meminta. Bahkan di saat kita berdosa, dia pun masih berfirman. Tapi jangan sia-siakan firman Allah. Saya dan saudara harus melakukannya. Bahkan doa seorang raja yang tidak melakukan firman suruh berdoa. Saudara lihat toh, berdoalah. Berdoalah orang anak bertobat. Ini dia. Saudara. Biarlah pesan
pesan siang ini, pesan traumatis. Saya pun tidak baca ini, kita lihat kaget. Tuhan Yesus, tadi dengar firman Tuhan, kalau kita tidak lakukan akan berakhir seperti Sedekia. Alkitab bilang anak-anaknya disembeli. Saudara tahu disembeli? Potong-potong di muka dia. Karena ketegaran seorang raja. Untuk apa? Tidak menyukai firman. Ayat terakhir 52 ayat 2. 52 ayat 1 2. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ini anugerah. Raja muda ini. Ia memerintah Yerusalem, ibunya Hamutal bin Yeremia dari Libna. Ayat 2. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang telah Yoyakim. Dia suka dengar firman, dia suka orang suruh berdoa, mar DP kejahatan jalan terus. Pesan ini biarlah membuat saya dan saudara sadar. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena open heaven ada di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati. Shalom.